Inilah Anatoly, si jahil yang suka ngeprank di tempat gym. Ia nyamar jadi tukang bersih-bersih di gym. Baju lusuh, mop di tangan, jalan pun ya kayak orang biasa. Semua orang memandangnya sebelah mata. Tapi begitu ia mendekat ke barbel, lalu ia mengangkat barbel super berat, orang-orang pada kaget, bukan main. Karena mereka nggak sadar, ternyata si Anatoly ini sesungguhnya adalah atlet powerlifter. Kenapa jutaan orang puas menonton momen seperti itu? Karena ada kepuasan batin yang dalam ketika kesombongan dipermalukan dan yang diremehkan menang telak. Itu bukan sekedar prank, itu adalah ekspresi jiwa manusia, di mana keadilan yang jarang kita temukan di dunia ini seakan-akan ditegakkan di depan mata kita. Siapapun pernah jadi korban, diremehkan, dipandang rendah, diremehkan, dianggap gak bisa apa-apa. Maka ketika Anatoly membalikkan keadaan, seolah-olah ada yang membela kita juga. Ada kepuasan batin, puas, lega, terwakili. Itulah katarsis, ledakan emosi ketika yang dipandang hina bangkit jadi pemenang. Ada dorongan psikologis yang kuat. Manusia senang melihat keadilan instan ketika yang sombong dipermalukan dan yang kecil dimuliakan. Bukankah pola ini berulang kali muncul dalam Alkitab? Daud yang kecil dan diremehkan menumbangkan Goliat yang raksasa. Yusuf yang dibuang dan dianggap nggak berguna justru berakhir di tatah Mesir sebagai penyelamat bangsanya. Allah sengaja memilih yang diremehkan untuk mempermalukan yang congkak. Dan puncaknya terlihat dalam Injil. Yesus tukang kayu dari Nazaret dihina, dianggap nggak layak menjadi Mesias. Ia tergantung di kayu salib, tampaknya kalah. Tapi justru di titik paling rendah itulah kuasa Allah meledak. Salib menjadi tonggak kemenangan, membungkam dosa, maut, dan setan. Jangan salah, kepuasan itu bukan karena kita suka prank. Itu karena jiwa kita mengenali pola keadilan ilahi. Allah berpihak pada yang diremehkan, bukan pada yang suka meremehkan. Dan ingat, gelak tawa kesombongan itu hanya sementara. Sekali Allah campur tangan, yang kemarin menertawakan akan tertunduk, yang kemarin dihina justru berdiri mulia. Dan pada hari terakhir, hanya ada dua suara, sorak kemenangan atau ratap penyesalan. Pertanyaannya sederhana tapi menentukan, kamu akan bersorak atau menangis.